Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, secara lahiriah itu tidak ada yang abadi, ya. Kita bisa menyaksikannya di dalam kehidupan kita, ya. Untuk itulah saya dan saudara dipertemukan dengan satu kelegaan, ya. Kalau di 10 hari dari hari kenaikan nih saudara ke depan kita memperingati saudara ya, memperingati pencurahan Roh Kudus, maka ini sangat sesuatu yang tidak ada cara lain, saudara ya. Yesus berkata, adalah lebih baik kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak akan turun, gitu ya. Jadi kenapa, saudara? Karena Yesus sendiri di Yohanes 16 ya, ayat yang ke-7, yang mengutus Roh Kudus itu, ya. Bapa akan mengutusnya dalam namaku. Hampir saudara ya, kita itu sepakat bahwa tidak mudah ya, it is not easy ya untuk mengelola ya hal-hal lahiriah ya yang kita setiap hari bergelut di dalamnya. Hampir-hampir saudara ya. Kenapa saya bilang hampir-hampir? Karena memang ada hal-hal yang kemudian kadang-kadang membuat kita itu terpesona, saudara ya, membuat kita itu terpesona ya. Saya jadi ingat lagu itu saudara ya. Saya pernah cerita nih ke Bu Esther bahwa lagu itu tuh orang nggak pahami, padahal sebenarnya lagu itu tuh dipahami orang secara tidak benar. Padahal penciptanya itu Pak Niko itu sebenarnya tidak itu yang dia maksud ya. Saudara kalau ingat lagu itu, uh, berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Jadi dia bilang, jadi coba konotasi saudara kemana? Seolah-olah berkat itu membuat kita terpesona, ya memang benar gitu ya. Padahal dia mau katakan bahwa tidak selalu, maksudnya hanya sekali Pak ya, terus sempat. Bahkan kebayang nggak saudara kata-kata yang menarik di situ? Seolah-olah mencuri perhatianku, gitu saudara ya. Bayangkan ya, coba kalau ada penciptanya itu bisa tanya langsung. Saya nggak pernah tanya langsung, tapi dalam roh saya dapat menangkap gitu bahwa pasti ini yang dia maksudkan. Jadi dia katakan sempat membuatku terpesona. Jadi sempat menjerat mata lahiriaku gitu. Sempat mencuri hatiku begitu. Gitu padahal gitu ya. Padahal engkau ya, engkau engkau cemburu dengan semua itu. Kalau itu yang membuat saya terpesona kan gitu. Allah itu cemburu dengan apapun yang lain yang menjerat, yang membuat kita itu tercuri hatinya, saudara. Gitu. Makanya dikatakan tercuri hatinya itu artinya saudara ya tidak dimiliki yang lain sih sebenarnya, cuman sempat dirampas gitu dalam waktu tertentu begitu ya, saudara. Jadi sesungguhnya bukan bukan itu tuh ya sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan ketika ketika menjaga kita, ketika memelihara kita, ya ketika menyediakan kita apa yang kita perlu gitu. Bukan itu, kan? Karena dia cemburu kalau sampai hal itu, sampai dia bilang, rohku yang ada di dalammu kucemburui dengan sangat gitu. Hal itu dikatakannya ya saudara ya, itu kaitannya dengan persahabatan dengan dunia. Itu. Persahabatan dengan dunia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Sekali lagi saudara ya, hal-hal lahiriah saudara ya, itu berbatas waktu. Saudara dan saya harus setiap hari ya. Belajar ini saudara ya, belajar itu artinya kita
memahami sesuatu. Dan pemahaman yang kita dapatkan itu sungguh-sungguh dimaksudkan untuk membentuk pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran dan perasaan ini kan yang membuat kita moody's gitu. Moodnya berubah-ubah gitu. Ya. Mood kita tuh berubah-ubah karena apa? Karena pikiran dan perasaan gitu ya. Nah, loh kok bisa? Iya, betul. Kenapa, saudara? Memang sebelum pikiran dan perasaan itu saudara, indera kita ini, 5 panca indera ini itu memang ya menjadi interface atau penghubungnya dengan dunia ini. Betul. Makanya mata adalah pelita tubuh gitu ya. Kata orang lain, mata itu jendela dunia gitu. Jadi kita berinteraksi gitu. Kita berinteraksi dengan dunia itu ya. Itu dengan indera gitu. Tapi saudara tahu nggak? Di pikiran ini ya yang memutuskan kan bagaimana kita bereaksi dengan itu. Bagaimana kita menaruh nilai gitu. Ya. Makanya Pak Niko saya kira sungguh-sungguh karena dia sangat diberkati. Jadi sangat diberkati, saudara tahu bahwa beliau sangat diberkati ya. Ya. Sangat diberkati saudara ya. Ya, sangat diberkati ya. Orang-orang lain datang dari background yang luar biasa, tapi dia diberkati sampai dapat dipercaya Tuhan memimpin satu jemaatnya ya. Itu jemaatnya itu akan nanti dijemput. Jadi saudara, ada orang yang bilang kita gereja online aja kan, sampai pernah nih ya saya ceritain saudara ya. Dulu ada om gitu ya yang bawa palepri itu ke gereja nih saudara ya. Setelah itu dia nggak ke gereja. Terus setelah ditanya dia bilang gitu, saya nggak perlu ke gereja karena Tuhan Yesus ada di hati, saudara. Wah, seperti rohani saudara ya. Tapi dia nggak mengerti, dia nggak melihat atau memahami apa yang Tuhan mau gitu. Tuhan itu mau persekutuan. Nah, Tuhan itu mau jemaat gitu. Tuhan tuh mau gereja. Nah, hambanya nih Pak Niko ini dipakai Tuhan tuh ya dengan lagu itu saya kira, tapi nggak banyak saya pikir yang nangkap. Tapi saya luar biasa Roh Kudus tuh waktu nyanyi lagu itu bicara gitu. Ya, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona, sempat mencuri hatiku. Padahal sesungguhnya Engkau mau, Kaulah yang ku mau. Ya, bukan berkat-berkat-Mu, kan? Sesungguhnya Kau mau, Kaulah yang ku mau, gitu. Nah, memang saudara, kita nih ya dalam pertumbuhan rohani itu kadang-kadang kebablasan, saudara. Bahkan itu bisa dianalogikan dari pertemanan, saudara, atau hubungan, gitu ya. Seperti ya, apa saja, saudara ya, hubungan keluarga, gitu ya, atau hubungan dengan orang-orang dalam komunitas kita. Saudara, kalau saudara semakin kenal, gitu ya, semakin dalam hubungannya dengan seseorang, bukankah saudara semakin tidak hormat sama orang itu? Kata orang itu kita sering Jadi kurang ajar ya Pak. Ya, ya aduh, Bu Esther yang ngomong ya Bu. Itu biasanya karena diajarnya kurang Bu, gitu. Jadi kebalik itu. Tapi kenyataannya begitu kan. Nah, saudara tahu nggak? Dengan Tuhan saya dan saudara demikian juga. Saking saudara bilang saya mengasihi Tuhan, dan seolah-olah Tuhan akan toleransi terhadap saya dan saudara. Saudara jadi tidak hormat sama Tuhan. Ya, itu ada ceritanya kan, saudara kalau tahu cerita itu ya. Itu sudah ya. Sudah lama cerita itu ya. Ada seorang hamba Tuhan ya.
di penjara karena kriminal, ya, evidence gitu ya saudara, dia melakukan hal yang kriminal sehingga dipenjara. Hamba Tuhan besar, saudara, ya. Terus ada seorang, ya, anak muda yang datang bertanya, kenapa? Kenapa? Kenapa Bapak sampai, bukankah Bapak mengasihi Tuhan? Bukankah Bapak mengasihi Tuhan? Hamba Tuhan besar ini jawab, I love God more than everything, dia bilang. Saya mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, dia bilang. Tapi problemnya adalah saya tidak honor him. Saya tidak menghormati dia. Saya renungkan, waktu dengar itu, make sense ya, masuk akal ya. Jadi akhirnya saya bandingkan dengan relationship kita kadang-kadang, saudara. Kadang-kadang kebablasan ketika kita tahu begitu dekatnya gitu ya. Jadi saudara, ada tatanan sesungguhnya ya, ada tatanan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu, saudara, itu luar biasa punya peran. Perannya sentral, gak bisa tergantikan. Gak ada jalan lain. Tidak ada solusi lain. Sehingga saya dan saudara harus selalu menyadari bahwa ada pribadi yang tidak dimiliki oleh siapapun gitu, kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah melalui Yesus Kristus. Nah, malam hari ini teman-teman, di dalam tema utama ya, Shekinah ya, glory, saudara, saya rindu untuk kita ya merenungkan ya realitas kehidupan kita sungguh-sungguh sehari-hari ya, bahwa kehidupan kita itu nggak mudah, saudara. Ketika kita memilih Yesus itu sebagai jalan hidup dan sebagai gaya hidup, kita terkait atau terhubung dengan satu culture yang terbatas ya. Kita itu dipisahkan dari situ. Kita sulit untuk kemudian seirama dengan dunia ini. Jadi kalau orang dunia punya parameter kesuksesan, nggak mungkin sama dengan kita, saudara. Wah, benar-benar nggak mungkin sama. Ya, saya ingat seorang hamba Tuhan ya bilang gini. Dia bilang, kau boleh duduk di gedung putih katanya, ya, atau jadi pejabat gitu ya. Tapi kalau kau tidak memiliki ya tahta Kristus di dalam dirimu, hidupmu itu benar-benar tidak ada artinya. Teman-teman ya, yang saya terus sampaikan adalah ini, kebenaran ini udah disingkapkan. Kita jangan terpesona gitu dengan hal-hal lain yang di dunia ini ya. Saudara, banyak benang kusut, banyak saudara. Dan benang kusut itu saudara bukan juga saudara yang buat sendiri. Mungkin saya dan saudara ikut sebagai satu mata rantai. Tapi kan tidak terkendali, saudara. Enggak terkendali. Dan apakah bisa selesai? Wah, saya ingat itu ya, Daniel itu dikatakan dia itu padanya ada roh Allah ya, yang membuat dia mampu mengurai masalah. Jadi masalah itu selalu hadir. Itu sudah menjadi bagian. Gitu, saudara. Kemampuan kita untuk menerima bahwa kehidupan ini itu memang kehidupan yang bermasalah, itu adalah salah satu indikator ya, berapa besarnya Tuhan itu bertahta di dalam hidup kita. Itu, saudara, ya.
seberapa kita dapat melihat bahwa problem itu adalah natural gitu ya saudara ya, itu adalah memberikan indikator bahwa kita itu eh, seberapa Tuhan itu punya otoritas tuh di dalam diri kita, sampai kita bisa melihat masalah itu kayak ini saudara ya, kayak coklat dari Swiss gitu masalah itu ya, tidak menyeramkan tapi sesuatu yang dilihatnya wah makanan ini gitu, wah makanan ini. Ada nggak saudara bayangannya kalau ada problem saudara langsung lihat, wah ini makanan ini sesuatu yang artinya apa, sesuatu yang bisa memberikan pertumbuhan kepada kehidupan saya. Dan itu ya saudara ya, panca indera kita kan ya, panca indera kita kan berinteraksi dengan semua itu. Coba kita nih, nah ya kemarin ya saya diskusi nih sama ya saat dalam perjalanan nih saudara ya, saudara tahu nggak orang yang uh, bisu itu sekalian nggak bisa dengar tuli ya. Nah, saudara bisa bayangkan nggak kalau salah satunya tidak terjadi begitu, dia akan sakit hati sekali saudara. Ya, karena kalau saudara dia dengar orang bilang I love you, terus dia mau bilang nggak bisa saudara, sakit hati dia saudara. Dia paling bilang begini-begini kan saudara. Kalau seandainya salah satu, begitu hebatnya panca indera itu diatur saudara ya. Atau sebaliknya saudara ya. Dia bilang ke orang bisa nih ngomong I love you, tapi dia tuli. Orang lain ngomong, dia nggak dengar. Apa? Ngomong dong. Padahal orang udah berkali-kali ngomong gitu. Panca indera itu saudara ya. Tapi kenapa dia bisa misalnya sakit hati atau tawar hati itu? Karena pikirannya yang memutuskan. Nah ya, saudara tahukah bahwa engkau yang di dalamnya bertahta roh Allah yang hidup itu, pikiran dan perasaanmu itu, saudara ya, itu benar-benar itu yang menjadi objek untuk diubah. Ya, supaya suatu hari nanti ya, saudara sekalipun sudah sekian kali menyanyi, aku ingini lagi, besok ingini lagi. Betul tidak? Nyanyi lagi, aku ingini lagi, besok ingini lagi. Tapi semakin kadarnya menipis. Benar. Semakin menipis. Saudara kalau coba takar gitu ya, saudara ukur itu, dia semakin berbeda saudara dalam uh, dalam kadarnya tuh saudara ya. Saudara kalau semakin saudara bisa melepaskan, saudara akan semakin lihat bahwa saudara tidak terlalu sensitif dengan masalah-masalah gitu ya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan-keadaan seperti itu ya, keadaan-keadaan seperti itu adalah manusia itu menjadi manusia yang semakin mulia. Jadi ukurannya memang manusianya semakin mulia. Gitu. Nah, kita mundur satu langkah ya dari situ. Alkitab berkata, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan loss of the glory. Ya, kehilangan kemuliaan. Dalam terjemahan lain, kekurangan kemuliaan. Ya, apakah itu kehilangan atau kekurangan? Yang pasti tak cukup. Ya saudara ya, nggak cukup untuk masuk ke dalam kemuliaannya Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita nih ya di dunia ini saudara harus melihat bahwa itulah yang menjadi apa saudara? Itu yang menjadi hasrat kita. Itu yang benar-benar harus menjadi tujuan.
saudara semakin berumur, semakin senior, pasti semakin berulang-ulang kali sudah merubah target dan tujuan. Saya udah berpuluh-puluh kali gitu. Tapi ketika ketemu Kristus, saudara ya, seharusnya kita itu selesai dengan target dan tujuan itu. Kita harus selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, makan minum masih menjadi dinamika kehidupan gitu, saudara ya. Masih tubuh kita ini metabolismenya itu masih kemudian menimbulkan hal-hal yang membuat kita harus deal dengan itu, dengan dinamikanya gitu ya. Harus disuplai, harus disiapkan, harus dijaga, harus dipelihara. Makanya ada olahraga, ada olah jiwa gitu ya, saudara. Ada olah tubuh, saudara ya. Mengelola ya. Tapi saudara, manusia batinnya kita sudah settle. Sudah harus punya orientasi. Dan bukan hanya tujuan, tapi apa? Pedomannya juga untuk sampai ke tujuan itu juga sudah jelas. Gitu. Ya. Pedomannya juga sudah harus jelas. Dan pedomannya ini itulah yang menggerakkan segala sesuatu. Nah, pedomannya ini yang selalu kita harus kerjakan. Ini yang kita harus selalu kerjakan. Jadi saudara tahu nggak? Terus apa dong yang saya harus kerjain, Pak? Nah ini yang kita harus kerjakan. Yaitu apa yang menggerakkan. Nah saudara, saya temukan banyak, kita sudah banyak sekali baca Alkitab. Banyak, ya saudara, banyak dengar khotbah. Tapi saya menemukan satu hal yang menurut saya itu luar biasa. Bahwa hal yang harus mewarnai hidup kita sehari-hari itu ada satu hal, saudara. Dan satu hal ini itu adalah sesuatu yang memang cara jitu untuk menghadapi, untuk mengambil sikap, melihat atau menanggapi permasalahan atau apapun gitu ya di tengah-tengah kehidupan kita. Yaitu satu hasrat dan gairah selalu menanti-nantikan akan kita bersama-sama dengan Kristus gitu. Bukan menanti-nantikan Kristus datang lah saudara ya, enggak. Karena itu perspektifnya tuh terdegradasi itu saudara ya. Banyak orang yang berpikir Kristus datang dan kemudian menyelesaikan hal di dunia ini sehingga aku di dunia ini stay ya, diam ya, hidup dan kemudian jadi beres masalah saya di dunia ini. It doesn't work like that. Bukan seperti itu yang Yesus desain, saudara. Ya, tapi yang sesungguhnya adalah yang kita inginkan adalah kita menginginkan untuk berada bersama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Itu kata yang paling tepat ya. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 17 ayat 24. Ya, sering terbalik-balik ya. Yohanes 17 ayat 24. Jadi coba nih ya, coba praktekkan dalam kesehariannya. Ketika engkau menemukan jalan buntu, ketika engkau menemukan hal-hal yang membuat hati ya kecut gitu ya saudara ya, membuat fisik nih saudara, fisik sedikit lemah atau kemudian bahkan benar-benar malas gitu ya saudara, ingat kata-kata saya ini ya. Ini adalah firman yang hidup itu saudara, bahwa yang harus menjadi kerinduan dan harapan kita itu seperti Paulus. Aku mau pergi dan diam bersama dengan Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-22 kalau nggak salah ya. Aku didesak dari dua pihak. Tapi aku mau pergi katanya. Aku mau pergi dan diam bersama dengan Kristus. Coba exercise, latih dalam hidup saya dan saudara tiap hari. Ya. Jadikan engkau gairah hidupku. The only one in my life. Ya, satu-satunya ya Bapa. Hanya engkaulah
kerinduanku, Kehidupanku. kehidupanku. Ini admin kasih salah lagi. Persis Kolose 1, Kolose 3 ayat 2, ayat 4, Pak. Kalau Kristus adalah hidup kita. Kalau Kristus, Kehidupanku. ya nih, itu tadi yang disampaikan Pastor Levri kan. Kalau Kristus itu adalah kalau Kristus itu adalah hidup kita. Luar biasa itu kata-kata. Jadi kalau Kristus itu adalah hidup kita, maka kalau dia menyatakan diri, kamu juga menyatakan diri bersama dengan. Amin. Kita ulang ya saudara ya. Engkau gairah hidupku. Jadi saudara yang bisa membuat saudara, saya nih saudara, mungkin saudara harus melatihnya atau mencobanya ya. Kalau ada sesuatu nih saudara ya, banyak kan yang ketemu dengan kita yang bukan es krim dan bukan hal-hal yang mengenakan kan banyak juga hal-hal yang benar-benar buat hati tawar ya, kecut hati, fisik ya saudara ya. Tapi kita harus selalu tidak boleh lagi cari yang lain. Kita harus selalu ingat bahwa inilah yang selalu kita selalu harus renungkan, selalu harus gaungkan dalam batinnya kita, kepikiran, keperasaan, sampai tubuh kita ikut gitu ya. Bilang, engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Maksudnya aku itu memang, aduh, capek deh Tuhan di dunia ini ya. Pingin pulang gitu. Tuhan tiba-tiba bilang gini, waktunya belum. Belum ya. Belum nak ya, belum. Ya udah kamu mau apa? Aku kasih penyegaran jiwa ya. Apa? Berapa? Atau apa gitu. Ya udah ya. Gitu nanti saya suruh itu Jibril yang atur. Saudara, kenapa nggak punya? Kan saudara kan suka sekali drakor. Kenapa nggak punya skenario begitu gitu, pandai-pandai sedikit seperti sutradaranya begitu? Kan itu sutradara surgawi namanya, itu kan punya. Ini kayaknya yang not drakor lagi tunduk-tunduk semua. Enggak. Ini saudara, maksud saya gitu loh. Punya imajinasi seperti itu. Jadi saya balik ya, saudara tidak boleh kemana-mana. Gairah kita untuk pulang, pasti itulah yang membuat kita itu saudara ya, bisa mengatasi ya apapun ya masalah yang saudara deal di dunia ini. Gitu. Gairah untuk pulang. Ya, sampai bilang apa tadi? Satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Nah, coba bayangkan ya, strukturnya juga bagus lagu dibuat begitu. Baru bait berikutnya, ya kan ngikutin, tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Anak-anak muda, emosinya masih labil, ya. Jadikan ini pengendali emosi. Emosi Kalau yang Jakarta katanya stabil, Pak. stabil Jakarta ya. dan sekitar. Maksudnya stabilo. Ya, nggak maksudnya ya gitu saudara. Stabilo itu maksudnya gini dulu. Stabil yang ya hanya di mulut gitu ya. Artinya tidak sesungguhnya. Nah, yang sesungguhnya itu ada di dalam, ada di dalam. Nah, di dalam itu yang pasti tadi caranya itu saudara. Ya, hanya Engkaulah bahagiaku. Itu latihan. Setiap hari latihan. Tapi saudara tahu nggak? Semakin saudara latih, semakin saudara menjadikan Tuhan itu, Roh Kudus itu saudara, menjadi pemilik, penguasa, pengendali tahta di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan ragukan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara tahu, orang fasik dikasih matahari dan waktu yang sama. Apatah lagi kamu katanya. Ya. Yang punya relationship, hubungan eksklusif dengan Bapa pemilik kehidupan dan
pengendali semesta. How could be? Bagaimana tidak, saudara? Nah, tetapi Bapak Ibu, ya, malam hari ini tuh Roh Kudus tuh tuntun saya untuk mengingatkan kita satu perkara nih, saudara. Ya, memang di dunia ini kita kehilangan kesempatan gitu ya, saudara ya. Tidak seperti orang-orang kebanyakan gitu ya, saudara ya. Ya, kita kehilangan kesempatan ya, penghiburan dunia ya, berhadapan dengan banyak kendala sana sini gitu ya. Bahkan harus menjalani kehidupan lebih berat daripada orang-orang lain, saudara. Jadi, bukankah tidak masuk akal, saudara, atau tidak logis nih bagi orang percaya kalau masih saja gitu ya, saudara ya, menambatkan bahagianya di sini. Kan namanya apa tuh, saudara? Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Tuh, saudara. Ngerti kan? Udah tahu disakiti, nyambung lagi. Udah tahu disakiti, nyambung lagi. Katanya tak bisa ke lain hati. Ah, saudara. Itu melo sekali itu, saudara. Coba bayangkan, saudara, karena kalau saya ngomong begini kan bisa tuh, ya. Nyambung tuh dengan ininya kan, punya pengalaman gitu. Jadi, saudara bayangkan itu. Nah, ini hubungan yang sekalipun tidak ideal kita jadikan analogi, tapi paling tidak mengantar kita untuk menangkap tuh secara wawasan, saudara ya. Ya, bahwa kita tahu nih kan bahwa di dunia ini, wah, kita bukan tamu spesial di dunia ini. Kita tidak akan ditreat dengan baik oleh dunia ini, ya. Yesus sudah katakan itu. Aku bukan dari dunia ini. Dia bilang, kamu juga bukan dari dunia ini. Gitu. Jadi kalau demikian, bukankah tidak logis, saudara ya? Tidak masuk akal, ya. Kalau kemudian kita memiliki pengharapannya itu di sini, tertambat di sini, gitu. Harusnya, saudara, kita memiliki yang lain dong, kan? Yang lain, bilang aja dulu yang lain, gitu. Nih, kita stop dulu di situ ya. Bilang aja dulu yang lain. Saudara tahu nggak? Ada sampai orang yang begitu tuh. Ya, saya nggak berhenti-henti ya, kasih analogi itu ya. Itu saudara, ya, ada penganut ya, saudara-saudara kita yang lain ya, itu yang bisa rela loh, saudara, meninggalkan rutinitas kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan kemudian apa? Dan kemudian menjalani rutinitas agamawinya itu, saudara, hanya tuh benar-benar menjauhkan diri dari hal tadi itu, bahwa dunia ini tuh mereka tidak nyaman gitu. Itu saja tuh bisa, saudara. Itu saja bisa. Nah, apalagi kita. Saudara, saya ulang ya. Itu saja bisa, apalagi kita. Di dalam Alkitab, ini juga dicatat. Orang Farisi dan ahli Taurat itu, saudara, itu sebenarnya apa, saudara, yang terjadi? Mereka kemudian mengetahui bahwa ya dunia ini memang bukan tempat untuk mereka menikmati kehidupan. Tapi kemudian dengan cara yang ya dia lari dari situ. Dengan apa? Hidup dalam tata cara agamawi. Ya, ya seperti ahli-ahli Taurat dan kemudian orang Farisi. Jadi memang jalan pertama keluar dari situ, saudara, ya, keluar dari situ. Tetapi ini, saudara, ya, keluar itu ya seperti putar balik tapi kemudian ke arah yang salah ya, saudara ya. Ya, kan tahu ya, bertobat itu adalah turn around, mutar balik gitu ya. Jangan sampai mutar balik tapi setelah balik tetap ke arah yang salah. Saya mencoba berhenti sejenak di situ ya, saudara ya, ada transisi itu karena sering kita bilang ya dunia ini. Tapi tahu nggak? Tiba-tiba ketemu satu aktivitasnya tuh senang. Juga senang sama orang-orangnya. Mantap dong. Ya. Udah senang dengan aktivitasnya, senang sama orang-orangnya. Ada cuan-cuan lagi di situ ya.
ada keuntungan, ada returns ya, ada sesuatu yang didapat di situ. Terjerat lagi, cuman pindah dari duniawi kepada dunia yang lain sebenarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Ini tuh saudara. Orang Israel itu terkunci di situ, termasuk begini saudara. Musa itu saudara, dikatakan dia itu menerima kemuliaan Allah sampai mukanya cemerlang, sampai orang Israel itu saudara tidak sanggup ya untuk memandangnya saudara. Ya, dia dapat ini saudara ya. Tapi saudara, cerita singkatnya akhirnya Yesus harus ketemu dia sekali lagi ketika Yesus sudah menyatakan diri sebagai anak manusia. Sekali lagi di satu gunung itu dalam kemuliaan. Konfirmasi itu saudara, Musa mewakili Taurat, Elia mewakili semua nubuatan kepada nabi-nabi. Muncul dua orang menjadi perwakilan. Yesus mau bilang begini, akulah pengharapan kemuliaan yang sesungguhnya. Akulah pengharapan kemuliaan sesungguhnya. Nah, saudara, jadi kalau kita sudah tahu begitu, saudara ya, bahwa dunia ini seperti itu, jangan juga kita sudah tahu bahwa kita harus keluar dari situ, ya. Tapi jangan juga kemudian terkunci ke hal yang lain, gitu. Terkunci ke hal yang lain. Terkunci dengan hal-hal yang di luar kita, gitu. Saudara jangan nyaman secara rohani karena tiap hari ikut Zoom di sini. Itu juga kemuliaan yang pudar, saudara. Kemuliaan yang sementara. Tapi yang sesungguhnya adalah yang tersimpan di dalam hati kita masing-masing. Yang tersimpan dalam hati benar-benar gitu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku tahu, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saya gitu. Karena aku yakin gitu. Bapak Ibu, tidak ada yang abadi. Zoom ini juga nggak abadi. Teman-teman di sini, ya mudah-mudahan semua ketemu nanti di Yerusalem baru. Ya, saya nyambung yang lain ya. Ya, mudah-mudahan gitu ya saudara ya. Sekalipun udah dikasih nama yang baru, tapi orang-orang yang memiliki ya, orang yang memiliki gairah hasrat yang sama dalam dirinya, ya pasti Tuhan ya pertemukan di tempat yang sama ya. Jadi teman-teman, kita dituntun pada hanya satu akhir, yaitu pengharapan atau kerinduan atau hasrat hidup dalam kemuliaan itu. Makanya ini saudara ya, ayatnya itu sebenarnya ini yang saya mau sampaikan ya. 1 Korintus 15 ayat 19. Cukup ya pengantarnya ya saudara ya. Gitu ya. Kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam sini kalau kita nggak punya tuh pengantar-pengantar tadi tuh. Ya. Kita harus putuskan semua tuh. Hal-hal yang tadi yang kita sudah bahas, ingat ya. Hanya sempat membuat saudara dan saya terpesona. Ya. Tapi jangan terjerat di situ, ya. Jangan terjerat di situ. Nah, ini 1 Korintus 15 ayat 19 nih, saudara. Jikalau kita dalam hidup ini saja, saudara, jikalau kita orang percaya dalam hidup ini saja, hidup yang di bumi, ya, menaruh pengharapan pada Kristus, untuk hidup ini saja di bumi ini, maka kita adalah orang-orang yang malang, paling malang dikatakan dari segala manusia. Karena kalau hanya bicara di bumi ini,
semua yang di bumi ini akan berakhir. Kalau cuma masalah bicara mengenai di bumi ini, loh, tanpa Kristus juga banyak orang yang bisa menyelesaikan atau menghadapi masalah di dunia ini, di bumi ini. Maka disebut di sini, saudara, kita ini adalah orang-orang yang akan paling malang dari segala manusia. Jadi, saudara, orang percaya, ya, bagi orang percaya, segala kesenangan dunia ini harusnya menjadi sangat tidak berasa gitu ya, menjadi hambar, saudara, ya. Dan sebaliknya kesenangan secara batinia, rohani atau secara surgawi itulah yang harusnya benar-benar dirindukan, diharapkan, itu yang menjadi kedambaannya, saudara, ya. Itu yang dikatakan di ayat ini. Jadi betapa malangnya mereka jika harus mati bagi segala kesenangan duniawi dan sesudah itu tidak dapat mengharapkan apapun yang lebih baik karena semuanya pasti selesai, ya. Betapa malangnya, ya. Harusnya pengharapan itu akan kemuliaan itu yaitu bersama dengan Kristus, ya. Jadi jika harus mati bagi segala kesenangan duniawi dan sesudah itu tidak dapat mengharapkan apapun yang lebih baik, maka pengharapan itu, ya, harusnya hanya Kristus, yaitu pengharapan kemuliaan. Nah, saudara, jadi pernah saya kirim ini kemarin, ya, kita harus all out, ya, harus all out, sepenuhnya untuk Tuhan dan kerajaannya, ya, sepenuhnya untuk Tuhan dan kerajaan, ya, berjuang habis-habisan, saudara, tanpa batas. Jadi Paulus berkata, aku berlari-lari, ya, aku berlari-lari mengejar, ya, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga. Yesus membawa kita pada saat dia ada di dunia ini, saudara, dengan banyak cara gitu, ya. Karena memang demikian yang harus kita lakukan, ya, untuk memiliki hubungan dengan surga, yaitu Bapa di dalam kerajaan surga. Sejak dari sini, saudara. Makanya Yesus katakan, jika engkau tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak dapat menjadi murid. Kamu tidak dapat diajar. Ya, kamu tidak dapat diajar. Jadi supaya kita dapat diubah, kita harus mau belajar. Dan belajar itu satu-satunya cara jadi murid. Pernah saya cerita kemarin, ya. Seorang cleaning service, sekalipun dia keluar masuk di ruang kelas, seorang guru atau dosen tidak dapat menahannya untuk kemudian kamu tinggal di sini, kamu belajar. Enggak, dia kan cleaning service. Dia bukan siswa, bukan mahasiswa, dia bukan murid di situ. Orang yang bisa belajar itu harus statusnya murid. Nah, Yesus katakan, jika engkau tidak lepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kalau kita masih terpesona nih gitu, dengan pemberian berkat-berkat Tuhan, gitu ya, maka tidak mudah kita melepaskan, kan, gitu, hal-hal itu. Kalau tidak mudah melepaskan itu, sulit kita untuk diubah, sulit untuk belajar, saudara. Maka Yesus katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, saudaranya, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ingat nggak, saudara? Pernah ya kita bahas di dalam Zoom ini. Mungkin kalau nggak salah minggu lalunya, ya. Either one of them. Gini kan, saudara, kemarin tuh, ya. Kan saya ceritakan kalau, ya, ada bis wisata yang menuju ke satu tujuan wisata. Ya, perjalanannya juga indah gitu, saudara, ya, sepanjang perjalanan. Ya kan? Nah, orang yang benar-benar fokus, saudara, ya, gairahnya itu mengenai tempat atau tujuan wisata, wah, dia akan istirahat, gitu ya, istirahat, kemudian ya mengumpulkan energi, gitu ya, energi jasmani dan batin, gitu ya, untuk saudara nanti di sanalah fokus dan apa yang menjadi benar-benar tujuannya dia, gitu, saudara. Ya, bahkan kalaupun dia sempat tidak istirahat, dia akan tulis-tulis nanti apa agenda di sana bagaimana. Sementara saya bilang orang lain tuh ada yang kemudian menikmati malah perjalanan, gitu ya, kiri kanan, gitu ya, saudara. Ini menarik, saudara. Ini bukan analogi yang
bisa dipakai di hal-hal yang lain, nggak bisa. Yesus katakan begini, kalau kamu itu hamba, kalau kamu hamba, jadi ada syaratnya. Kalau kamu hamba, kamu tidak mungkin melayani dua Tuhan. Nah, saudara, saudara hamba atau bukan? Yang hamba, kalau saudara hamba atau bukan? Hamba, ya. Kamu adalah hamba Kristus. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ya, firman Tuhan katakan gitu kan? Firman Tuhan bilang, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah, kalau kamu hamba, kamu nggak mungkin ya melayani dua Tuhan. Jadi nggak mungkin saudara, saudara bisa uji dalam kehidupan saudara ya. Tidak mungkin orang ya bisa ya saudara ya, menaruh ya eh, kenikmatan dunia menjadi bahagianya. Kemudian dia juga bisa menaruh hasrat ke rumah Bapa. Itu mustahil, saudara. Itu tidak mungkin terjadi. Saudara bisa uji. Justru sebaliknya. Ya, justru sebaliknya. Seperti di Lukas 3, Lukas berapa tadi? 14 ayat 33 ya. Kalau kita tidak bisa melepaskan diri dari segala sesuatu. Bahkan saudara kalau ingat nih, ya, kalau ingat ya, di Injil Lukas disebut tuh ayat itu ya. Kalau ya, barang siapa yang tidak membenci, kalau barang siapa yang tidak membenci ya ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi murid. Nggak bisa belajar. Nah, ini mau membawa kita, saudara, benar-benar ya masuk ke dalam pengertian apa sih kemuliaan yang di dalam Kristus itu. Ya Pak Jin, Ya, Pak Jin, mengenai tadi yang 1 Korintus 15 ayat 19 itu bisa disalah mengerti, bahkan eh, terbatas pengertiannya Pak kalau kita tidak buka paralelnya Pak. Saya baru buka paralelnya itu bagus, lebih jelas seperti yang Bapak jelaskan. Di bahasa Indonesia sederhana bisa ditampilkan mungkin Pak itu lebih mengerti, karena itu kalau yang TB ini yang kita tampilkan ini benar-benar loh, kok bisa ya kepada Kristus, kok padahal di bahasa Indonesia sementara itu dijelaskan bahwa hidup di dunia ini pengharapan di dunia ini. Lebih bagus Pak, karena bisa misunderstanding. Saya baru temukan juga malam ini. Oh ternyata itu bisa Pak, di bahasa Indonesia sederhananya baru nangkap tuh bisa. betul sekali. Ini kebetulan sangat terkait dengan kebetulan saudara, saya mau menjelaskan mengenai kemuliaan Allah yang turun kepada Musa dan kemuliaan Allah yang ada dalam Kristus. Ini tipis. Jadi benar-benar kita harus menemukan rahasianya tuh. Rahasianya ada di mana? Ya, ketika Yesus katakan di Matius 5 ayat 20, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat orang Farisi, kamu tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Gitu. Kemuliaan yang turun kepada Musa itu katanya memang cemerlang, tapi dia pudar dan sementara. Gitu. Nah itu saudara ya. Jadi ya saya kutip yang ya satu ayat lagi yang kita cerita ya hari Selasa ya bahwa Yesus bilang aku tidak pernah menemui iman sebesar ini di Israel. Sampai Yesus bilang dari utara selatan orang akan datang duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan Allah. Tapi anak-anak kerajaan ini akan dibuang ke dalam kegelapan di mana ada ratap tangis dan kertak gigi. Orang kan, saudara ya, itulah Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu datang dan kemudian berdiam di dalam diri saya dan saudara, ya, supaya menyingkapkan ini kepada kita. Nah, saya ingin jelaskan, saudara ya, malam hari ini sekali saya ulang lagi, ya, saya kasih prolog tadi. Ini Selasa kemarin saya udah flash sedikit ya. Ini sama-sama kemuliaan Allah kan, saudara. Datang melalui Musa, hukum Taurat, dan kemudian kemuliaan Allah yang ada di dalam Kristus. Di mana perbedaannya nih, saudara? Ya, di mana perbedaannya?
yang satu kemuliaan ini, saudara ya, itu membawa kepada penghakiman. Ya. Menghakimi, sehingga ujungnya karena tidak mungkin ya satu saja ya kita tidak melakukan isi dari hukum Taurat itu, maka dianggap seluruhnya tidak melakukan, saudara. Jadi pasti memimpin kepada kematian dan penghukuman. Ya. Tapi ini kemuliaan Allah loh, saudara, datang melalui hukum Taurat. Ada apa yang salah gitu? Ya, ada apa yang salah di sini, saudara? Nah, dikatakan di kitab Ibrani begini, saudara. Ini memang perjanjian lama. Dikatakan tuh perjanjian yang pertama, saudara. Di kitab Ibrani itu dikatakan ini memang cacat, katanya, saudara. Kenapa? Karena dikatakan umatku ini, katanya ya, mereka ini menjauh daripadaku. Hatinya, saudara. Jadi, saudara sudah bisa nangkap. Tiba-tiba nih, jadi hatinya menjauh daripadaku. Jadi yang mereka lakukan apa? Ya rutinitas, saudara. Jadi hati-hati nih, saudara. Makanya saya bilang, teman-teman, kita hadir terus dalam Zoom ini, sama sekali tidak kasih poin apa-apa sampai saya dan saudara ini sama seperti saya nih. Ya, katakanlah ya, kalaupun dihitung-hitung nih dalam Zoom ini ya, ceritanya bisa jadi ya saya ya sama teman-teman yang mengelola ini dikatakan wah ya dapat poin gitu ya. Kebayang ya, saudara ya. Semuanya itu tidak punya makna atau maknanya itu pudar, tidak punya nilai. Dia hanya sementara. Ada loh, kemuliaannya ada nggak? Ada. Paling tidak apa, saudara? Ya, paling tidak ada kemuliaan manusianya, saudara. Ya, makanya kita kadang sering bilang kalau dalam ucapan yang mulia, Bapak Kepala Sekolah, ya berarti apa? Manusia muliakan manusia kan? Betul kan? Benar nggak? Dia ada kemuliaan. Wah, ada orang bilangin yang mulia. Betul, ya betul. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang cerita begitu tentang saya. Wah, itu ya gitu. Ya ada teman-teman sini yang pernah kirim kata-kata gitu ya. Ya seolah-olah mengindikasikan kemuliaan manusia. Orang Israel terkunci pada hal-hal itu tuh. Hatinya menjauh dari Tuhan. Makanya dibilang cacat tuh perjanjian itu. Makanya saudara, pada saat kita lihat di dalam kemuliaan yang datang di dalam Kristus, perbedaan utamanya memang ada di hati. Bahwa kemuliaan ini yang bersumber dari Roh Allah yang hidup itu, ya itu ditulis dalam hati manusia. Ini ada yang kurang. Kemuliaan yang bersumber dari Roh Allah yang hidup, ya bisa juga ya, yang ditulis ya dalam hati manusia. Ya. Inilah perjanjian baru. Nah, waktu kita ngomong perjanjian baru, ini adalah perjanjian yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Itu. Jadi kita kalau tidak menangkap itu, saudara, hampir semua kerohanian kita duniawi. Mohon maaf ya, mohon maaf nih, mohon maaf. Emang kata-katanya harus begitu. Itu, saudara. Wah, semuanya ya duniawi. Duniawi itu maksudnya apa, saudara? Ya seperti dogma, norma, etika, setinggi-tingginya hukum yang ada di dunia. Pak, terus bagaimana kan orang bisa jadi baik karena itu? Orang bisa jadi mulia juga karena itu. Ya, jawab saya. Tapi ujungnya di mana, saudara? Ujungnya di mana? Ujungnya ya di penghakiman tahta putih, saudara. Dihakimi menurut ya perbuatannya. Nanti gimana itu, Pak? Oh, saya nggak tahu. Tuhan yang tahu. Kita nggak boleh jadi hakim juga di situ kan.
Gitu. Ya. Kecuali nih kalau kita kembali kepada yang tadi itu. Kebayang saudara di sini saya udah mulai masuk ke, saya mulai dari sangat luar tadi saudara ya. Tapi ini nih saudara hampir mirip nih saudara. Dua-duanya dari Allah kemuliaannya, tapi ada yang mendarat sebagai diterima, bukan Allah yang berbeda, Allahnya sama saudara. Atau ngasihnya maksudnya berpikiran yang sudah berorientasi berbeda, berujung yang berbeda, enggak juga. Hanya mereka katanya hatinya menjauh daripada aku, tapi di mulutnya saja. Ini yang dibilang nih saudara. Jadi akhirnya dibilang ini tertulis dengan tinta pada loh batu saja, dijalaninnya seperti itu. Sehingga, ini saudara lihat, ini realitasnya nih saudara ya. Kemuliaan yang itu sementara, jadi pudar. Nah, di 2 Korintus, saudara udah kasih ayat-ayatnya ini? Ya, cari ayat-ayatnya ini ya. Ini semua hanya ada di 2 Korintus 3 dan 2 Korintus 3 saja sebenarnya ya. Kalau mau tambah ada di Ibrani 8, 9, 10 saya lupa ya. Ini bisa masuk puisi nih Pak, cari ayat. Oh, Bapak belum baca soalnya ya? Ini salah satu soal ini jawabannya Pak. Ya Pak Lepri karena nggak ikut kuis jadi nggak baca. Iya, ini saya jelaskan ini karena saya tahu banget bahwa teman-teman akan sulit mencarinya. Ya, ini saya ulang-ulang, tapi ini juga luar biasa nih saudara. Saya ulang tadi ya saudara ya. Semua kehidupan rohani saya dan saudara itu duniawi. Kalau saudara nggak ketemu ini, kemuliaan yang ditulis oleh Roh Allah dalam hati manusia. Percaya, 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 uji, uji, dan uji. Itu pasti membuat saudara jadi berbeda. Akan semakin pekah, sepekah-pekahnya. Saudara kebayang di sini, kemuliaan Musa itu pudar sekalipun cahaya Musa cemerlang. Dan bahkan orang Israel tidak tahan menatapnya. Tidak tahan menatapnya. Tapi apa sudah? Sementara dan pudar. Saudara. Sebaliknya yang di sini. Saudara. Ini kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Saya ingin cari kata-katanya. Tapi saudara kalau cek di 2 Korintus 3 ini. Pakai kata ini. Kemuliaan ini mengatasi segala sesuatu. Saya ingin mendalami nanti itu saudara, tapi saya sudah bisa menangkap ya spiritnya itu saudara. Ini kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ya. Dan dikatakan apa? Semakin besar. Kalau ini apa? Pudar itu artinya apa saudara? Ya semakin meredup kan saudara ya. Semakin besar. Nah, yang menarik ada saudara, yang menarik di sini ini yang akan menjembatani kita ke slide berikutnya, slide yang terakhir. Dan itu salah satu pertanyaan di kuis juga. Ya, saya mencoba menjawab ini tuh supaya saudara mencerna karena tidak mudah ini. Tidak mudah ini artinya memang perlu kepekaan rohani, maksudnya itu tidak mudahnya itu saudara ya. Roh harus memimpin saudara untuk melihat ini. Ada apa di dalam sini? Tapi itu di sinilah rahasianya. Ini yang Paulus bilang. Inilah rahasianya. Yang dari abad ke abad, turunan ke turunan itu dicari orang. Yaitu Kristus ada di antara kamu. Yaitu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Maksudnya apa? Kemuliaan yang bersumber dari roh yang ditulis di hati manusia. Yang itu adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Yang memimpin bukan kepada kematian dan penghukuman, tapi pada pembenaran. Saudara kalau lihat-lihat kehidupan saudara, ada saudara yang yakin masuk surga nggak? Yakin saya tidak ada. Ya kan? Ya kan? Ya, gak yakin saudara. Tapi kalau kita melihat kebenaran firman, yaitu ketika kita menaruh pengharapan kita ya kepada Kristus yang adalah pengantara perjanjian yang baru, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, tetapi menarik ada kata-kata di sini. Saudara harus tangkap kata di sini untuk kemudian masuk ke slide berikutnya. Kalau nggak nangkap di sini, sulit membayangkan slide berikutnya. Lebih dalam, lebih sulit. Kemuliaan di sini katanya apa? Mengatasi segala sesuatu dan semakin besar. Ini pudar loh.
Dan ini Musa loh saudara. Musa menjadi pudar, kemuliaan. Saudara bayangkan. Tapi kok di sini bisa semakin besar seiring dengan perubahan atau pembaharuan, ya, untuk menjadi serupa dengan gambarnya atau gambar Allah, gambar kaliknya, ya, kalau di Kolose pasal 3, yang adalah sumber dari kemuliaan. Ya, makanya di Kolose pasal 3 itu mengenai manusia baru dibilang yang apa? Yang adalah manusia baru yang terus-menerus, saudara bisa bayangkan, sudah disebut manusia baru yang terus-menerus diubah menurut gambar khaliknya, gitu saudara, ya. Jadi itu yang disebut perubahan menjadi serupa dengan gambar Allah. Ini, perubahan ini, itu membuat kemuliaan itu semakin besar. Jadi saudara nggak bisa cari-cari kemuliaan tambah besar, nggak bisa. Terus caranya gimana? Pembaharuan hidup, perubahan hidup. Itu yang akan membuat perubahan, kemuliaan itu semakin besar. Nah, nanti ini, saudara, kita akan Kita akan bahas bagaimana kemuliaan Allah yang ada dalam Kristus ini itu bisa dinikmati oleh orang percaya bersama dengan Kristus. Oke? Karena kan satu waktu nanti, satu waktu nanti kan, kalau Kristus menyatakan diri dalam kemuliaannya, kamu menyatakan diri, turut menyatakan diri dalam kemuliaannya. Yaitu kalau Kristus itu adalah hidup kamu, gitu. Ya, kalau Kristus itu adalah hidup kamu. Nah, berarti ada dong nih satu proses, ya. Kapan, saya tanya nih saudara, coba jawab singkat. Kapan Kristus bisa menjadi hidup kita? Harus dimulai dengan apa supaya Kristus itu bisa menjadi hidup kita? Oke, jangan jawab dulu. Nanti kita masuk ke slide berikutnya berarti, ya. Kita lanjut dulu di sini, ya. Nah, saudara, kemuliaan Allah ini melalui hukum Taurat itu menarik di sini kan. Kenapa tadi nih orang Israel itu sampai hatinya jauh dari Tuhan? Karena kemuliaan yang ini tuh tak tersingkapkan. Dikatakan karena pikiran mereka telah menjadi tumpul. Dalam 2 Korintus 4 tuh bisa lebih dijelaskan karena pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman ini, saudara, itu sama dengan penguasa angkasa atau penguasa dunia ini. Sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil. Ini ada yang hilang di sini. Tidak melihat cahaya Injil yang adalah kemuliaan Kristus. Yang adalah kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya. Nih 3 nih saudara, ya. Sementara di sini kemuliaan ini kemuliaan yang disingkapkan oleh Kristus, ya. Kalau saudara nanti baca di 2 Korintus 3 ini dikatakan bahwa karena Kristuslah yang dapat menyingkapkannya, gitu. Kemuliaan yang disingkapkan oleh Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan pengharapan akan kemuliaan itu, ya. Karena Allah kan, jadi di dalam Kristus inilah pengharapan akan kemuliaan Allah. Harus melalui Kristus, saudara, ya. Nah, kemuliaan ini bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Wah, ada sesuatu di sini buat saya dan saudara kan? Tidak seperti orang-orang di zaman perjanjian lama. Tapi di sini tiba-tiba ada bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya. Nah, mari kita lihat itu. Kalau kita udah pahami bahwa Kristus telah masuk dalam kemuliaannya, itu artinya kemuliaan Kristus, maka orang percaya akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, saudara, ya, ini yang kita tahu kan di di Roma 8 ya ayat 17 kan. Orang-orang percaya ini siapa, saudara? Anak Allah, ya. Kalau dia percaya, maka dia
anak Allah, ya. Walaupun keadaannya belum nyata seperti keadaannya kelak, ya. Jadi saudara jangan bingung di situ gitu ya. Kan dulu kan kita punya ketidakjelasan di situ ya. Anak Allah tapi masih begini gitu. Ya, masih ada kodrat dosa. Dan 1 Yohanes 3 memang bilang gitu ayat 2 kan. Belum nyata keadaan kita kelak, belum nyata. Sampai Kristus menyatakan diri gitu. Ya. Ini orang percaya kan. Bagaimana supaya mereka dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, harus ikut teladannya kan atau jejaknya Kristus. Nah, bagaimana Kristus? Demikianlah orang percaya. Ya. Bagaimana Kristus masuk ke dalam kemuliaannya? Ingatnya beda nih saudara diri. Kemuliaannya, jadi kemuliaan yang Kristus sendiri miliki sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ada. Kalau di sini orang percaya itu bukan kemuliaannya, tapi dimuliakan bersama dengan Kristus. Masuk dalam kemuliaannya Kristus. Gitu saudara, ya. Nah, Kristus mengosongkan diri. Mengambil rupa seorang hamba. Saudara kalau ikutin ini, saudara jadi tahu bagaimana untuk dapat dimuliakan bersama dengan Kristus, ya, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba. Nah, saya paralelkan di sini, saudara, ayat-ayatnya saudara bisa baca nanti. Katakan di sini apa? Menyangkal diri. Ya, saudara. Makanya untuk ikut Yesus, ya jadi murid. Murid apa, saudara? Syarat pertama, menyangkal diri kan? Menyangkal diri itu artinya apa, saudara? Mati bagi dosa. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi kalau Kristus mengosongkan diri, karena dalam rupa Allah, jadi dia harus mengosongkan diri untuk menjadi manusia, sama dengan manusia. Kalau sudah manusia, mau jadi apa? Yang nggak jadi monyet dong ya, saudara ya. Jadi manusia apa? Dia harus mati terhadap dosanya. Ya, demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa. Harus mati. Makanya apa bunyi Kolose 3 ayat 1, saudara? Kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kolose 3 ayat 3 apa, saudara? Dan hidupmu tersembunyi. Karena kamu telah Mati dan hidup. Oke, saudara, karena kamu telah mati. Saudara kalau belum mati nggak bisa tersembunyi dalam Kristus. Di Kolose 3 itu ya, ayat 1 sampai 3 itu ada ayat sampai 4 itu ada 3 kata yang menarik. Kamu bangkit, kamu mati, kamu hidup. Saudara ya. Jadi kita bisa kita bisa dimuliakan bersama Kristus kalau kita ikuti jejaknya. Apa, saudara? Menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Saudara tanya menyangkal diri. Mati bagi dosa. Jangan cuma mati. Paulus bilang, namun aku hidup. Namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Hidup bagi Kristus. Jadi hidup ini juga sama ya di 2 Korintus 15 kan. Semua orang yang hidup bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri. Hari ini kalau saudara bilang, aku mau dimuliakan bersama dengan Kristus, ya hiduplah untuk Kristus. Ya, ya hidup untuk Kristus ya. Dan apa, saudara? Setelah ini saudara mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus, saudara dan saya harus tahu posisinya, slave bukan master. Harus hamba. Ya, slave bukan master. Harus jadi hamba. Seperti Kristus jadi hamba. Orang yang tidak jadi hamba, saudara, nggak bisa taat. Orang yang nggak jadi hamba, susah diajar. Susah diajar. Nah, makanya Kristus apa, saudara? Dia merendahkan diri. Amin. Dan belajar menjadi taat pada apa ya? Pada penderitaannya. Katakan di sini, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Itu maksudnya sampai mati apa? Taat pada apa yang telah dideritanya. Makanya Lukas 24 ayat 26 katakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ya.
Demikianlah kita juga yang disebut anak-anak Allah katanya. Yang katanya apa saudara? Keadaannya belum nyata seperti keadaan nanti kita kelak gitu. Belum. Tapi kalau Kristus menyatakan diri, kata-kata selanjutnya, maka kita akan menjadi sama seperti dia dan melihat dia dalam keadaan sebenarnya. Tapi apa syaratnya? Syaratnya ada. Kolose 3 ayat 4 tadi, kalau Kristus itu adalah hidup kita. Ya saudara, kalau Kristus itu hidup kita. Nah, apa syaratnya supaya Kristus itu jadi hidup kita? Sekarang boleh jawab. Perubahan hidup. Perubahan hidup. Bagus, perubahan hidup. Nah, kalau mau hidupnya berubah, apa yang harus terjadi? Mati. Menyangkal Harus diri. mati, ya. Jadi kalau orang mau hidup, harus mati. Biji itu harus mati. Ini nggak punya jalan lain. One gate, pas hanya satu gate-nya itu. Orang yang mau hidup, apabila, kata-katanya depan Kolose 3 ayat 4 itu bilang apabila. Nah, apabila, jika, ya, itu namanya, jadi itu di dalam bahasa Ibrani itu ada arti, saudara ya, yang dalam bahasa Indonesia atau Inggris itu sama, tapi dalam Ibrani itu conditional, namanya aorist conditional. Jadi ada yang punya syarat, artinya conditional, berkondisi. Kalau kamu begini, maka kamu begini, gitu. Implikasi. Apa Pak? Tadi? Implikasi. Ya, betul. Gitu. Jadi apabila Kristus, nah saudara, supaya Kristus hidup kita itu, sebelum jadi Kristus hidup kita itu betul, pasti pembaharuan hidup. Nah, tapi sebelumnya itu apa saudara? Kita harus mati. Nah, saudara, kalau kita sudah mati, sebelum kita bisa berubah hidupnya harus apa saudara? Diajar. Ya, sebelum diajar, apa Kolose 3 ayat 1 bilang apa? Dibangkitkan bersama Bangkit, ya kan? Makanya Kolose 3 ayat 1 bilang gitu. Dan apa katanya? Kolose 3 ayat 1? Apabila kita dibangkitkan bersama Kristus. Dan apabila kita dibangkitkan bersama Kristus. Ya. Tuh. Dan apabila kita dibangkitkan bersama Kristus, ya. Jadi, teman-teman, ini kita bisa lihat bahwa ketika kita mengikut Yesus, ya, syarat utamanya itu ya harus mati dan kemudian harus bangkit, hidup bagi Kristus, ya. Di dalam hidup ini ada kata bangkit ini. Nah, dalam hidup ini kita harus mengalami pembaharuan tadi, ya, yaitu caranya apa? Orang hanya bisa dibaharui, saudara, kalau dia ikut menderita taat seperti yang Kristus mau, ya, yaitu memikul salibnya, ya. Makanya Paulus katakan begini nih saudara ya, di ayat Filipi 3 ayat 10a, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kebangkitannya dan apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Jadi persekutuan dalam penderitaan itu sama dengan janji ini kan, ya. Jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Yesus. Saudara bisa lihat nggak? Saat menderita saja dimuliakan, gitu. Kemudian saat dalam persekutuan dengan penderitaannya, artinya menderita, dimuliakan. Ini yang dibilang kemuliaannya itu semakin besar, gitu, dengan pembaharuan yang ada dalam diri kita, ya. Nah, saudara, saya ini cerita panjang sebenarnya, tapi saudara di dalam satu slide ini kita ringkas, gitu ya, saudara, supaya bisa melihat bahwa perjalanan Kristus masuk ke dalam kemuliaannya, itulah yang benar-benar harus menjadi jejak, dikatakan teladan dan jejak, ya, teladan yang jejak yang harus diikuti oleh para
murid Kristus, yaitu orang percaya, ya, untuk dimuliakan bersama dengan Kristus, ya. Jadi, saudara lihat bagian terakhir. Ya, bagian terakhir agak-agak ya tidak, ya, agak-agak eksklusif, ya. Saudara perhatikan, dikatakan apa? Kristus sendiri, saudara tahu, mencapai kesempurnaannya. Jadi, saudara kalau baca Ibrani 2 ayat 10, coba ada yang bisa baca Ibrani 2 ayat 10? Baca. Ibrani 2 ayat 10, demikian firman Tuhan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudara bayangkan padatnya ayat itu, padat sekali, ya. Kalau dihitung dalam kurun waktu itu padat sekali, saudara. Allah yang yang katanya, saudara bayangkan nggak itu? Itu dikasih kayak in bracket kan itu. Allah yang segala sesuatu diadakan olehnya, ya gitu, ya. Diperkenalkan, yang membawa semua orang kepada kemuliaan, saudara. Belum ada Yesusnya tuh ceritanya di situ, ya. Yesus yang jadi manusia maksudnya, saudara. Dia juga yang menyempurnakan Yesus. Artinya apa, saudara? Menjadi apa? Menjadi teladan. Menjadi teladan untuk mencapai kemuliaan itu. Kemuliaan yang hilang itu loh, saudara. Ini harus saudara kemudian kalau bisa menjelaskan ini tuh jadi paham, wah hidup ini, ya, benar-benar harus all out, harus habis-habisan, gitu, ya kan? Karena kita tidak pernah tahu di tingkat mana kita ada, kan? Sampai kita habis-habisan, ya, saudara, ya, nggak pernah tahu kan seberapa berharga, ya, timbangan kita itu di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak habis-habisan, ya, totalitas gitu istilahnya, ya, saudara, ya, tanpa batas, gitu, ya, bottomless. Bayangkan, saudara, kalau baca itu menyempurnakan Yesus. Saudara, bayangkan, menyempurnakan Yesus. Allah menyempurnakan Yesus. Dan yang menarik di situ, ya, dikatakan apa, Bu? Di situ dibilang penderitaan. Menyempurnakan Yesus, terus Ibrani 2 tadi. Menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Oke, saudara lihat ya jerninya, ya, menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka orang kepada keselamatan dengan penderitaan, gitu, saudara. Nah ini jerninya itu, ya. Nah itulah sebabnya dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Nah ini makanya, ya, setelah mencapai kesempurnaannya, ingat ya, saudara, ya, yang namanya dimuliakan itu diangkat ke surga, saudara. Ya, diangkat ke surga. Saudara, kalau bicara saudara dimuliakan bersama Kristus, pasti harus saudara diangkat ke surga, ya. Kemudian apa, saudara? Duduk di sebelah kanan Allah. Ini perjalanan Kristus. Bagaimana perjalanan orang percaya? Harus mencapai kesempurnaan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Paulus pernah mengutip itu dan bagus sekali menurut saya. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dia katakan di ayat ini, saya potong ya supaya muat sebenarnya. Inilah yang kami ajarkan, katanya. Nasihatkan gitu. Supaya apa? Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Jadi Kristus yang disempurnakan di sini untuk masuk ke dalam kemuliaannya, saudara. Itu yang memang harus jadi jejak dan teladannya kita. Maka Paulus ajar mereka, nasihati mereka supaya dipimpin masuk kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, diangkat menyongsong Kristus di angkasa. Setelah Kristus bilang kamu itu sempurna, itulah orang yang
menyongsong Kristus di angkasa ya. Di 1 Tesalonika 17 ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, dan kemudian apa saudara? Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kalau di sini saudara ya, saudara diundang masuk ke perjamuan kawin anak domba ya. Wahyu 19 ayat 7 katakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya dimuliakan bersama Kristus. Pengantinnya ini saudara telah siap sedia. Saudara, ketika kita katakan kita sudah siap sedia, kapan itu? Ketika apabila Kristus hidup, ya. Apabila kamu, apabila Kristus hidup di dalam kamu, ya. Apabila Kristus itu adalah hidupmu, ya. Artinya apabila kamu sudah mencapai kesempurnaan itu, ya, dan apa saudara? Disitulah saudara masuk ke dalam menjadi apa? Menjadi pengantin. Dikatakan sudah siap sedia pengantin, ya, untuk masuk ke dalam perjamuan kawin. Terpujilah Kristus di atas segala-galanya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Tuhan, kami hamba berhenti berbicara, tetapi hamba percaya bahwa Engkau melampaui segala sesuatu yang keluar dari mulut bibir hamba. Itu adalah firman yang berkuasa, yang kuat dan tajam. Itu adalah firman yang hidup. Firman yang tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepadanya. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap firman ini hamba doa supaya kami disingkapkan kekayaannya di dalam kami, supaya firman ini sungguh-sungguh menjadi tanda ajaib di dalam hidup kami. Kalau kami tidak lihat mujizat, hidup kami yang jadi mujizat, yaitu dapat berkata, Tuhanlah kebahagiaan kami. Terima kasih Bapa, bimbing anak-anak-Mu, supaya juga Engkau menyertai mereka, lepaskan mereka dari segala yang jahat. Hamba doa, supaya tingkap-tingkap langit Tuhan, Engkau bukakan supaya turun berkat-Mu atas mereka. Kami berdoa bahwa apa yang Engkau kerjakan di dalam kami, sudah mulai di dalam kami, pasti Engkau akhiri dengan sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang percaya dan diberkati, mari bersama saya katakan amin. 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 Oke.